البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khatamin nabiyyin. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu masih mengenai daripada firman Allah Subhanahu wa taala terhadap surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-40. Sekarang kita akan memasuki pada ayat yang ke-41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada Bani Israel. Siapakah Israel kemarin? Ya'qub alaihissalam. Sehingga tidak boleh kita mencaci maki atau melaknat Israel. Misalkan kita mengatakan Israel laknatullah alaih, misalkan, enggak boleh. Karena pada asalnya Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Sehingga harus berhati-hati, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum." Dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, terhadap apa yang telah aku turunkan kepada kalian sebagai bentuk pembenaran yang mencocoknya apa yang kalian ketahui. Wa la takunu awwala kafirin bih. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya. Diperingatkan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan sekali-kali kalian memperjualbelikan ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Dalam artian jangan ditukar dengan apa? Kebatilan, kebenaran jangan ditukar dengan kebatilan. Wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah kalian, atau wa iyaya, dan hanya kepadakulah bertakwalah kalian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-41 dari surat Al-Baqarah, kita lihat tafsirannya di sini. Wa aminu ya Bani Israel, dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, bil Qur'anil ladzi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyillahi wa rasulih, yaitu dengan Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah aku turunkan kepada Muhammad nabiillah, nabi Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan utusannya. Muwafiqan lima ta'lamunahu min sahihit Taurah, dalam keadaan mencocoki terhadap apa yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencocoki apa yang terdapat dalam Taurat. Barakallahu fikum. Taurat itu adalah kitab suci, dalam artian adalah kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kalamullah Jalla wa Ala, namun diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Zabur kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada siapa? Isa alaihissalam. Wal Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu adalah al-kutub al-munazzalah min fawqi sab'as samawat. Kitab-kitab yang barakallahu fikum yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang 7, dari atas langit yang 7. Semuanya kalamullah. Semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, wala takunu awwala fariqin min ahli kitab yakfur bih, dan jangan kalian sekali-kali menjadi satu kelompok pertama kali dari kalangan ahli kitab yang kufur dengannya. Jangan sampai. Karena apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak diperbolehkan seorang pun barakallahu fikum menghafal Injil, menghafal Taurat, menghafal Zabur dan semisalnya, enggak boleh. Semuanya telah disempurnakan dengan agama Islam ini dan dihapus semuanya. Dalam artian bagaimana syariat yang terdahulu disempurnakan dengan agama Islam ini dengan adanya kitab suci yaitu Al-Qur'an. Cukup di situ.
Nah, terus bagaimana, boleh nggak kita menghafal Injil untuk membantah orang-orang Nasara dan misalnya? Nggak perlu. Hafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran bantahannya sudah ada. Menghafal As-Sunnah, di dalam As-Sunnah bantahan sudah ada. Tidak perlu lagi menghafal Injil dan semisalnya. Sehingga sangat keliru orang-orang yang mereka berjenggot misalkan, nah barakallahu fikum, berpenampilan Ahlus Sunnah, namun mereka menghafal Injil. Tujuannya apa? Agar membantah orang-orang Nasara katanya. Enggak perlu. Al-Quran cukup Al-Quran. Enggak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran adalah kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cukup sumber yang kita untuk membantah mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak perlu kita menghafal Injil. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Injil yang sekarang ada ini, kita tidak tahu sudah mengalami perubahan, kemudian mengalami pengurangan, penambahan dan semisalnya. Oleh karena itu tidak disyaratkan lagi. Al-Quran yang masih murni, yang tidak tersentuh dari apa? Dari bikinan orang-orang yang mereka berupaya untuk mengubah, tidak bisa. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena Al-Quran adalah mukjizah. Salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa yang Allah tantangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang-orang, bahkan bukan manusia saja, jin ditantang. Datangkan kalau kalian itu benar-benar bisa. Datangkan kalau kalian mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Datangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Allah Ta'ala mengatakan apa kemarin? Qul la in sama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Naam, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka berkumpul, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, kerjasama membikin Al-Qur'an enggak mampu. Ini Al-Qur'an ya. Satu ayat saja tidak mampu. Barakallahu fikum. Naam. Itu. Jelas di sini. Naam, wala tastabdiluna bi ayati samanan qalila min hitamid dunya az-zail. Dan jangan sekali-kali kalian mengganti dengan ayat-ayat kami dengan harga yang sangat murah, harga yang sangat sedikit, min hitamid dunya, berupa kegemerlapan atau berupa perhiasan dunia az-zail yang sementara. Az-zail dalam artian dunia yang punah. Karena dunia ini tidaklah selamanya, barakallahu fikum. Akan kita lewati nanti berkaitan masalah hinanya dunia ini. Kita di dunia hanya sesaat saja. Dunia diciptakan sebagai sarana untuk beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu, apa yang Rasulullah ucapkan di dalam hadis yang sahih? Naam, Rasulullah mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik, rawahu Muslim. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Karena dunia, barakallahu fikum, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Amr bin Auf, rawahu Bukhari Muslim, Rasulullah khawatir. Yang Rasulullah khawatirkan terhadap umat ini bukan apa? Bukan lain. Bukan yang lainnya, tapi yang takutkan adalah apa? Yang ditakutkan adalah dunia, bukan kefakiran. Kalau cuma hambanya fakir, miskin itu enggak masalah, karena rezeki sudah diatur. Tapi Rasulullah yang takutkan apa? Fa wallahi, kata Rasulullah, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Bayangkan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum, peringatan, fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Akan tetapi aku khawatirkan kepada kalian dibukakan di hadapan kalian pintu-pintu dunia. Dibukakan kepada kalian di hadapan kalian dunia, kemudian sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Hati-hati, barakallahu fikum. Naam.
Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Berhati-hatilah kalian, hindarilah oleh kalian dunia. Bukan maknanya kita meninggalkan dunia secara total, tidak. Bukan maknanya dunia itu kita enggak butuh, tidak. Tapi dalam artian sesuai dengan kadarnya. Bukan semuanya ambisinya untuk dunia, bukan. Tapi upayakan ambisi yang hakiki, yang inti adalah akhirat. Dunia sesaat saja. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sini. Wa iyaya wahdi fa'malu bi ta'ati watruku ma'siyati. Sebutkan sini dalam penafsiran ini, wa iyaya wahdi, dan hanya kepadakulah semata. Fa'malu, beramalah kalian bi ta'ati, dengan mentaatiku, watruku ma'siyati, dan tinggalkanlah oleh kalian kemaksiatan terhadapku. Karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, meninggalkan sebuah perkara maksiat itulah kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci keselamatan seseorang. Apabila hendak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Rasulnya berarti dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mentaati Rasulnya, berarti mau tidak mau dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu enggan, tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat 42 dari surat Al-Baqarah memperingatkan bahwasanya ahlu kitab, al-Yahud wan Nasara, mereka berupaya mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bayangkan itu, dicampur aduk, memutarbalikkan fakta, taklibul haqaiq. Jadi yang semula kebenaran sama mereka dibalik menjadi seakan-akan keliru. Yang keliru dibalik seakan-akan benar, dicampur aduk seperti itu. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan jangan kalian sekali-kali mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan kemudian kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Kenapa demikian ikhwani fillah, barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Setelah datang kebenaran, datang al-haq, datang Al-Qur'an dan As-Sunnah, kebatilan itu mau tidak mau suatu saat akan hancur. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan itu. Dan memang seperti itu keadaannya, bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Barakallahu fikum. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Dan kemudian kami lemparkan kebenaran tersebut, al-haq, di atas kebatilan, akhirnya hancur, menghancurkan kebatilan tadi. Tiba-tiba hancur pula kebatilan tersebut dengan adanya kebenaran. Paham ya? Kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut. Kebenaran tidak diukur dari sedikitnya pengikut. Kebenaran tidak diukur dari terkenalnya yang menyampaikan atau yang mengajarkan, bukan. Kebenaran diukur dengan apa? Mencocoki daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Sebagaimana asar yang sering kita dengar, asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Faqih wal Mutafaqqih, Al-Faqih wal Mutafaqqih. Beliau menyatakan apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah, dikatakan jamaah kebenaran berkumpul di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Bayangkan. Jadi bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut. Sedikit atau banyaknya bukanlah sebagai ukuran. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, kata beliau, "Balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahad wa illam yaqul bihi ahadun wal batilu batilun walau ijtama'a 'alaihi jami'u ahli al-ard." Bayangkan itu. Kata beliau, bahkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Bayangkan itu. Walaupun satu pun tidak ada yang mengatakan kalau yang benar itu benar. Dan yang batil itu batil, walaupun seluruh penduduk muka bumi ini berkumpul di atas kebatilan tersebut. Kenapa demikian, barakallahu fikum? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tajtami ummati 'ala dhalalah." Tidaklah umatku bersatu di atas kesesatan.
Dalam artian tidak mungkin semuanya bersatu di atas kesesatan, tapi ada di sana sekelompok manusia dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri tegak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan sabda yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka tampak, mereka unggul, yang mereka tegak di atas apa? Al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan Ahlus Sunnah, naam, orang yang mencaci maki Ahlus Sunnah. Dan tidak membahayakan Ahlus Sunnah orang yang apa? Yang menyelisih Ahlus Sunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berupaya berpegang teguh dengan As-Sunnah wal Jamaah, bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an As-Sunnah, mereka di atas petunjuk. Karena orang kalau berada di atas petunjuk, jangan khawatir kalau ada orang sesat. Sesatnya orang sesat itu tidak membahayakan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi orang yang berada di atas petunjuk, jangan khawatir. Nah, kesesatan yang mereka sesat, insyaallah taala tidak akan barakallahu fikum membahayakan bagi diri kita. Selama kita berada di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat. Orang yang sesat itu enggak membahayakan kita. Idza tadaitum, jika kalian berada di atas petunjuk. Apabila kalian sudah berada di atas petunjuk yaitu Al-Qur'an was Sunnah, maka yang sesat itu enggak membahayakan kita. Nah, dan modalnya apa? Ilmu syar'i ini yang akan membentengi kita. Karena dua kunci yang harus kita miliki barakallahu fikum untuk melawan dua musuh yang sangat berat. Apa yang dua musuh yang sangat berat itu? Syubhat was syahwat. Syubhat wa syahwat. Dua musuh ini kalau kita tidak melawannya berbahaya sekali. Kalau sudah merasuk pada tubuh manusia, bisa hancur hati manusia tersebut. Hati manusia tersebut bisa hancur dengan sebab apa? Dua ini, syubhat wa syahwat. Nah, syubhat akan bisa diterpa, dihilangkan dengan adanya ilmu. Syahwat akan bisa dihilangkan dengan adanya kesabaran. Sehingga dua kunci untuk menghancurkan dua musuh tadi. Al-ilmu menghancurkan apa? Syubhat. As-sabru menghancurkan apa? Syahwat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini tafsirannya. Nah. Wala takhlitul haqqa alladhi bayyantuhu lakum bil batil. Dan jangan kalian sekali-kali menyampur adukkan kebenaran yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan kebatilan. Maksudnya jangan campur aduk dengan kebatilan. Sudah kami jelaskan kepada kalian kebenaran, jangan dicampur aduk dengan kebatilan. Dan perlu diperhatikan, ahlul batil dimanapun mereka berada, mereka bagikan buih yang berada dalam lautan, yang di atas lautan. Yang namanya buih, mau tidak mau dia akan hilang begitu saja. Tapi orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan tetap di muka bumi, memberikan manfaat kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Apa ayatnya itu? Naam, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamqusu bil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Naam. Adapun zabat yaitu kebatilan, naam, atau istilahnya buih, itu akan hilang begitu saja. Naam, adapun orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, fayamqusu fil ard, dia akan tetap kokoh di muka bumi ini, menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikian Allah Taala memberikan permisalan. Kita lihat di sini, la takhlitu al-haqqa alladhi bayyantuhu lakum bil batil alladhi iftaraitumuhu. Nah, dan jangan kalian mencampur baurkan antara kebenaran dengan kebatilan yang telah aku jelaskan kepada kalian. Yang kalian bikin-bikin. Nah, kebatilan yang kalian bikin-bikin jangan campur adukkan dengan kebenaran. Yang kebenaran itu pasti nampak. Barakallahu fikum. Nah, paham itu ya? Karena yang menyelisih al-haq, menyelisih dalil itu pasti sesat. Yang menyelisih dalil pasti sesat. Dan tidak punya hujjah satu orang pun yang dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Syaukani rahimahullah mengatakan dalam kitab Adabut Talab, beliau mengatakan apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am, fala hujjata fi ahadin khalafa as-sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla 'adaduhum aw katsur. Tidak ada seorang pun yang memiliki hujah, memiliki bukti dalil. Siapa orang ini maksudnya yang tidak memiliki hujah ini? Yaitu orang yang menyelisih sunnah yang telah datang dari Rasulullah SAW. Baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Jumlahnya sedikit ataupun banyak enggak punya hujah. Selama menyelisih apa? Sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya,
Wahdharu kitmanal haqqi as-sharih, dan berhati-hatilah kalian menyembunyikan kebenaran yang terang-terangan, terang benderang, jelas, gamblang, min sifatin nabiyillahi wa rasulih. Naam, berupa sifat Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum, mengenai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab-kitab kalian. Jangan tutup-tutupin. Jangan ditutup-tutupin dan jangan pula dicampur adukkan. Yang benar katakan benar. Seperti itu. Sehingga termasuk salah satu sifat ahlu kitab, naam, di antara orang Yahud, mereka mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Naam, hati-hati. Wa antum tajidunaha maktubatun 'indakum, padahal dalam keadaan kalian menjumpai sifat Nabi Allah, yaitu sifat Nabi Muhammad SAW, itu ada pada kitab kalian, tertulis pada kitab kalian. Jangan ditutup-tutupin gitu loh. Terangkan, jelaskan. Fima ta'lamuna minal kutub allati bi'aidikum, nah, terhadap apa yang kalian mengetahuinya dari kitab-kitab yang berada di hadapan kalian, berada di tangan-tangan kalian. Jadi upayakan semaksimal mungkin, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita menjaga kebenaran ini sesuai dengan barakallahu fikum yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq, karena barang siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu ilmu tersebut, maka dia diancam dengan apa? Akan dibungkam dengan tali kekang dari neraka nanti, barakallahu fikum wal a'udzu billah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu fa'aljamahu yaumil qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu ilmu itu harus jelaskan tapi dia diam, sembunyikan ilmu tersebut, maka apa? Fa'aljamahu yaumil qiyamah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membungkam mulut dia di hari kiamat nanti, bilijamin minan nar, dengan pembungkam dari api neraka. Wal a'yadu billah. Hati-hati. Nah, jadi dari kebenaran kita tidak boleh diam. Yang batil dikatakan batil, yang benar dikatakan benar. Karena orang yang diam dari kebatilan itu bagaikan syaitan yang bisu. Hati-hati itu, barakallahu fikum. Naam. Dan jangan sampai kita tertukar. Barakallahu fikum, dan jangan sampai kita tertukar kemudian tidak mengetahui kebenaran, dan jangan pula kita tertukar kemudian barakallahu fikum tidak mengetahui kebatilan. Karena doa yang Rasulullah anjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah kepada kami yang jelas, yang benar itu benar, agar kami bisa mengikutinya, dan berilah kami karunia agar kami bisa mengikutinya. Kemudian wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami karunia agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.